Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya dengan saya Mas Umar. Di sini saya mau ngebahas lagi nih. Apa sih Mas, asik? Mau ngebahas superhead dari brand baru. Sebenarnya sih nggak baru-baru banget. Dia ini blog sudah lama, tapi sudah banyak juga yang menggunakan karena saya juga baru dapat barangnya. Dan di sini saya mau nge-review ya, superhead untuk motor Jupiter MX Karbu, Jupiter MX All New, terus Vixion All New, lalu R15, E-Making, Sabre. R15 nya yang all ya, bukan yang V3. Oke, langsung aja kita buka. Tapi sebelum lanjut ke dalam videonya, bagi kalian yang baru saja hadir ke dalam channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, karena dengan subscribe berarti kalian sudah mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih banyak bosku. Nih geser aja ledusnya ya. Nah, di sini sudah terlihat ada superhead dengan kelengkapan sama seperti head-head yang pernah saya review. Oke, porting CNC ternyata, dan ini merek dari mantap, MG Racing dengan diameter klep 2522. Nah, untuk head ini sudah menggunakan sistem porting CNC ya. Sistem porting CNC Tornado tuh yang garis-garis. Nih, kelihatan nggak? Yang di foto dah. Dan untuk bagian outnya itu posisi halus. Oke, menurut saya oke. Untuk lubang drat termostat itu drat besar, berarti sama seperti MX Karbu, ya kan? Bukan E-Making dia kecil. Tapi bisa dipakai di E-Making, tinggal penyesuaian bagian soketnya ini aja. Nanti akan saya sebutkan apa aja sih yang dipakai untuk di E-Making, R15, Vixion, atau di MX Karbu. Part-part apa aja yang harus dilengkapi supaya PNP. Oke, dari segi material mantep ini, sama seperti yang sudah-sudah. Tidak ada yang aneh, mantap, dan sudah porting CNC. Nah, kemarin tuh ada nanya, Mas, kalau misalkan porting, kan ada beberapa head yang pernah Mas review. Itu ada yang sudah porting CNC, ada yang masih belum portingan. Nah, itu bagusan yang mana, Mas? Menurut saya pribadi, kalau kalian mau mewahnya, terlihat bagusnya, mungkin bisa bagian yang porting CNC ini, karena terlihat rapi, enak lah, elegan. Saya juga nggak mau menjatuhkan CNC, enggak, karena di sini pasti sudah memiliki standar ukuran si portingan itu sendiri. Banyak juga yang beda cerita kalau misalkan kita basic head belum portingan, lalu kita bawa ke bengkel yang menyediakan portingan CNC. Jadi kita bisa request ukuran sekian. Kalau misalkan kalian memilih yang portingan CNC seperti ini, satu kekurangannya adalah kalau misalkan head ini bisa digunakan di blok 63 minimal, dan 65, 66, dan selanjutnya dan seterusnya sampai 68 sih menurut saya idealnya menggunakan 2522 ini. Berarti kalau misalkan dipakai di 68, misalkan pakai 68 dengan portingan seperti ini, apakah sama dengan diameter yang 63? Katanya kan bisa menggunakan blok ini. Menurut saya pribadi satu bisa, tapi menurut saya kurang yang di 68-nya. Mungkin kalau yang di 63-nya oke lah, mungkin bisa penyesuaian dari segi kompresi. Tapi kalau misalkan di piston di atas dari 65, minimal 65 dah. Kalau saran saya lebih baik di porting lagi. Lah, kok di porting lagi, Mas? Ya, menurut saya ini kubah dari lekukan sininya itu masih terlihat kecil menurut saya pribadi ya. Flow-nya itu menurut saya masih kurang. Tapi balik lagi ke mekanik kalian. Menurut mekanik kalian ini cukup apa enggak atau gimana, itu terserah. Karena setiap mekanik, setiap si pembongkar motor, si perakit motor itu punya data, punya mindset data
spek sekian hitungannya portingan in out sekian, karena setiap portingan itu memiliki daya hisap dan daya buang sesuai dengan piston yang digunakan. Jadi nggak bisa main asal porting aja, jadi nggak bisa. Nah, kalau misalnya porting CNC ini menurut Mas itu idealnya berapa? Menurut saya di 63, 64 lah masih bisa dikatakan oke. 65 memaksakan nggak jadi masalah, menurut saya tuh worth it masih, tapi lebih bagus lagi di porting lagi. Berarti lebih bagus yang belum porting dong Mas ya. Ya itu baik lagi ke mekanik kalian. Jadi sebelum kalian membelanjakan produk head, itu tanyakan, Mas yang udah porting apa belum, ke mekanik kalian yang mau akan memasang. Atau bisa juga tanyakan ke si penjual, kira-kira bagusan yang mana untuk spek sekian, portingannya gimana Mas, sesuai nggak sama spek yang akan saya gunakan. Kan bisa tuh tanyakan dulu speknya, portingannya gimana, hitung-hitungannya gimana. Kalau buat yang ngerti pasti akan diinfokan, oh portingan begini Mas, lebih baik porting lagi aja. Apabila kalau enggak udah cukup kok Mas, ada juga yang bilang seperti itu. Jadi setiap orang itu memiliki standar portingannya masing-masing. Ada yang cukup, ada yang bilang enggak juga. Tapi nanti ada hasil yang membedakan pada itu semua. Jadi kalau menurut saya portingan itu nggak bisa disamakan, nggak bisa dipukul rata. Si ukuran piston segini dengan portingan yang sama, menurut saya itu nggak bisa. Menurut saya nggak bisa. Itu menurut saya pribadi ya. Tapi kalau misalkan menurut kalian ada yang bilang bisa, ya is okay, monggo. Karena di sini saya cuman memberikan apa yang saya tahu aja, apa yang saya ngerti, apa yang saya jalanin selama ini. Oke, untuk part yang akan digunakan untuk di motor e-making, Mas, tar dulu dong Mas. Berarti kalau gitu bagusan yang belum porting dong Mas. Saya nggak bilang bagus, nggak bilang portingan CNC ini jelek, enggak. Semua balik lagi kepada kebutuhannya masing-masing, kepada mekaniknya masing-masing, punya nilai nilai hitungan sendiri masing-masing. Jadi nggak bisa dikatakan CNC jelek, hitungannya segini-segini asal-asalan. Enggak juga. Pabrikan sudah membuat produk CNC ini sudah melalui hasil eksperimen dengan pasangan blok sekian yang sudah dihitung flow-nya itu berapa. Tapi kalau menurut saya pribadi lebih baik ya diporting ulang lagi sesuai dengan piston yang akan digunakan. Jadi semua itu nggak bisa disamakan. Jadi itu saya bukannya mau ngejelek-jelekin CNC, enggak. Jadi itu balik lagi ke penggunanya masing-masing. Kalau misalkan kalau Mas Umar suruh milih yang portingan CNC atau yang masih kondisi apa adanya belum portingan, kalau saya pribadi lebih baik yang belum porting. Kenapa Mas? Karena bisa diporting ulang lagi sesuai spek yang akan saya gunakan. Lalu kalau misalkan saya sudah terlanjur menggunakan yang udah CNC itu gimana Mas? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ini juga bagus juga, bukan jelek, enggak. Saya ngebahas seperti ini bukan jelek karena ada pertanyaan, Mas yang enggak porting dan yang porting CNC itu gimana? Apa sih perbedaannya? Dan juga ada pertanyaan juga, Mas kalau makan spek ABCD tapi hitungan portingnya segitu itu gimana? Nah, di sini akan saya jawab. Tadilah saya jawab, bukan ntar ya. Tadi udah saya jawab. Jadi balik lagi kepada mekanik yang akan masang, dan juga sebelum membeli tolong tanyakan kepada si penjualnya untuk spek segini itu gimana. Oke, untuk dipasang di e-making pertama biasa sudah pasti bagian intake, karena di sini intake-nya itu oval ya, bukan bulat seperti standar. Intake, lalu ada lagi soket termostat, karena e-making itu drat kecil, soket kecil. Nah, di sini adalah drat besar, lalu di e-making kan soket kecil, berarti kan yang dibutuhkan adalah drat besar, soket kecil. Nah, kalau untuk di e-making karbu, kita bahas e-making aja dulu ya. Berarti intake, soket termostat, lalu per klep. Nah, kok per klep ganti Mas? Ya, satu karena spek ini udah besar ya, otomatis dengan menggunakan head seperti ini, piston yang akan digunakan itu sudah besar. Jadi harus pengupgradean bagian per klep. Nah, basic dari head ini biasanya adalah basic dari head Jupiter MX karbu. Karakteristik daripada head Jupiter MX karbu adalah per klepnya itu lebih panjang daripada head e-making Vixen atau R15.
Jadi apa namanya, daya hitung perklep juga harus disamakan dengan kebutuhan si headnya itu sendiri, bukan si motornya itu sendiri. Jadi karena headnya menggunakan head ME karbu, jadi perklepnya juga harus menggunakan ME karbu, bukan ME King. Emang kenapa mas? Kalau misalkan perklepnya pakai punya ME King, otomatis daya tekannya lebih rendah karena jarak panjang si perklepnya itu sendiri beda. Emang racingannya berapa mas ukurannya? Racingannya, kalian nanya racingannya bukan standarnya. Dari standarnya pun juga memang udah beda. Tapi kalau untuk racingannya, biasanya ME King itu panjangnya 38 sampai 39 mm. Lalu untuk ME karbu itu panjangnya antara 42 mm sampai 42 mm. Jadi ada perbedaan sekitar ya 3 sampai 5 milian lah ya. Dan itu pun sungguh sangat terasa saat ditempelkan di motor. Jadi itu daya kerasnya itu beda kalau misalkan dipasangkan di head ini. Jadi ya lebih baik penggantian aja lah daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lah kok hal-hal yang tidak diinginkan kan? Kok hal-hal yang tidak diinginkan mas? Emang apa yang akan terjadi kalau misalkan kita salah memilih perklep? Ya otomatis floating lah ya. Floating itu apa mas? Jadi itu saat di putaran RPM tinggi, si klep itu telat nutup. Jadi si piston sudah naik, si klep telat nutup. Jadi itu si klep itu terbantu nutup karena dorongan si piston itu sendiri. Alhasil bunyi ngeleker, ker. Ya pasti kalian yang sudah pro paham lah ya. Dan mungkin yang sudah pro nggak akan nonton video ini karena mereka pasti sudah pada paham dengan apa yang harus digunakan. Oke lanjut, berarti untuk yang making R15 Vixen itu yang akan diganti adalah intake, soket termostat, lalu perklep, dan satu lagi soket O2 untuk bagian outnya ya. Lalu untuk bagian untuk motor Jupiter ME karbu itu sedikit ya, hanya bagian intake dan perklepnya aja. Lah kok perklepnya diganti? Kan saya bilang menggunakan head ini adalah biasanya seperti menggunakan blok-blok yang sudah besar. Jadi kapasitasnya itu bukan yang standar lagi. Berarti kapasitasnya kebutuhan racing, kebutuhan bore up. Jadi perklep saya sarankan lebih baik ganti yang racingannya aja karena lebih keras ya, supaya lebih aman aja untuk durability. Dan pilihlah perklep yang baik, bukan yang murah ya, yang terbaik. Yang terbaik, yang recommended. Karena kalau misalnya perklepnya itu terjadi hal yang tidak diinginkan, itu nanti juga ada pengeluaran yang tidak yang diinginkan juga. Jadi lebih baik pilihlah perklep yang recommend. Kalau misalkan kalian bingung menggunakan perklep apa, silahkan tanya kepada seller-seller kalian yang kalian percaya, atau mekanik kalian yang kalian percaya. Mereka pasti punya data perklep yang terbaik bagi mereka sendiri. Oke, berarti untuk ME karbu hanya intake dan perklep aja ya. Soket bisa menggunakan oriannya, lalu adaptor O2 nggak perlu karena memang tidak ada. Oke, untuk klepnya di sini sudah ada 4 biji, dan untuk pelatuknya juga sudah dapat karena berbeda dari pelatuk yang standar dan racingan ini. Dan kalau misalkan pelatuknya ini rusak, itu masih ada penjualan terpisahnya untuk bagian pelatuknya sendiri. Jadi ya menurut saya blok ini sudah dipikirkan ya, kalau misalnya ada terjadi kerusakan, ada nih partnya. Jadi nggak perlu pusing. Oke, saya kira cukup informasi kali ini. Bagi kalian yang mau tahu lanjut tentang video ini, tentang produk ini, tentang pembelian produk ini, bisa langsung saja WA ke nomor ini. Dan juga jangan lupa follow IG kami di Lalerijo Speed Shop yang sudah ada linknya di deskripsi video. Oke, saya Mas Umar, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam racing Indonesia, salam lar. Bye.